Ya, di malam ini masih di Cafe Poma yang menyediakan berbagai kopi, yang jadi sponsor juga di podcast Podium ini, podcast diskusi seru dan misteri. Ya, kali ini masih dengan teman gue nih, Pal. Oke. Lu sekarang lagi sibuk di ini ya, di salah satu calon, jadi tim salah satu paslon bupati di Sumedang ya. Ya bukan tim juga tapi simpatisan lah ya. Ya seperti itu, simpatisan. Nah, kita mau bahas apa, Cok? Kita mau ngebahas tentang pilkada boleh atau mau boleh aja. Sambil berjalan ya. Jalan aja lah. Nanti bisa inilah menyesuaikan lah ya. Nah, sejauh ini pengalaman lu tuh sebenarnya udah berada di kancah politik itu semenjak dari sejak awal-awal kita kuliah ya. Berarti kan kita dari tahun 2012-an gitu ya. Nah, sejauh ini pengalaman lu gimana aja sih tentang di politik itu kayaknya? Ya, banyak pelajaran yang didapat. Jadi politik itu kalau bagi gua bukan sekadar hanya arti dari berkuasa aja. Tapi bisa dimaknai dengan seperti yang lain. Untuk kesejahteraan rakyat, untuk membuat suatu kebijakan. Pokoknya banyaklah arti makna dari politik. Karena kita hidup di Indonesia. Karena di Indonesia emang berdemokrasi. Jadi mau gak mau kita juga harus berpolitik dalam hal apapun. Dalam pekerjaan juga harus berpolitik juga. Ya, jadi begini ya para sobat semuanya. Politik itu punya arti luasnya kayak gini loh. Kalau misalkan nih ya, gue itu pengen ke si Opal. Gue tuh pengen misalkan dia deketin sama temannya si Opal yang cewek, tapi gue minta bantuan si Opal. Nah, itu juga politik sebetulnya. Nah, cuman kita lebih jauh bisa ke situ. Nah, cuman dalam hal ini kita berbicara politik tentang soal kenegaraan. Dalam hal ini sebentar lagi bakal pilkada nih. Ya. Dalam pilkada ini kan udah tahu bagaimana carut marutnya. Carut marutnya itu kan sebetulnya itu kalau gue boleh jujur itu sebetulnya apa ya, yang ngeramein itu kan sebenarnya pendukungnya tuh ya. Betul, simpatisannya, pendukungnya lah. Karena yang di atas yang calonnya juga sebenarnya baik-baik aja hubungannya. Cuma ya emang gara-gara di arus bawah itu saling bergesekan. Ada frame ya. Ya sekarang lagi masa-masa orang-orang tuh sensitif benar. Betul. Sensitif. Gue waktu itu pernah merasakan waktu bokap gue itu berada di zona kayak gitu ya. 2018 ya, Bung? 2018 ya. 2018 pada waktu itu bokap gue juga mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang. Saya juga mendukung salah satu pasangan lain juga yang berseberangan. Jadi tapi itulah kedewasaan kita ya. Betul. Ya meskipun kita mendukung pasangan yang berbeda tapi dalam berteman masih tetap oke aja ya. Oke aja. Malahan kalau ketemu juga jadi bahan guyonan kan. Iya, malahan ada cerita lucu ini. Ketika kita itu bukan kampanye apa ya, pawai lah ya. Pawai roadshow. Sekarang roadshow sapa warga semua calon. Kita tuh berada di dalam satu paslon yang berbeda gitu kan ya. Malamnya kita main bareng gitu. Ya. Itulah hal yang harus maksudnya kita pegang teguh itu berpolitik juga harus santun. Ya makanya sekarang digembor-gemborkan untuk politik riang gembira itu seperti itu. Jadi sebagai wahana untuk bisa sebagai hiburan, terus bisa sebagai keseriusan. Ya jangan sampai ada black campaign kayak gitulah. Maksudnya dinikmati gitu. Karena kan sebetulnya gini ya, ibarat sepak bola, lawan itu hanya 90 menit, selanjutnya adalah kawan, persahabatan. Nah, begitu juga politik sebenarnya. Harusnya kayak gitu. Lawannya itu hanya sekedar masa kampanye sampai pencoblosan. Setelah itu kita bareng-bareng lagi. Gitu kan, ya. Jadi gue tuh sekarang sampai heran, bahkan dari level pilpres sekalipun ya, masih ada fanatisme tentang salah satu calon. Padahal tuh pemilu udah berakhir. Nah itu. Malahan sampai lahul mahfuz segala lagi dibawa-bawa. Itu ada juga gila. Ada juga nih kejadian waktu tahun berapa ya, 2014. Karena itu kan cuma 2 nih calon. Ya. Ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ya. Nah, ada fakta bahkan suami istri sampai cerai karena beda pilihan. Pernah dengar kan berita itu? Nah itu, tolonglah jangan sampai seperti itu. Dan
sebenarnya emang mereka dikasih apa sih sampai mereka rela? Nah itu dengan masalahnya. Rela cerai dengan pasangan mereka cuma membela dengan calonnya sendiri gitu kan? Betul. Jangan terlalu berfanatik lah secara berlebihan. Mengagumi orang boleh, cuma jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya. Dan ini apa ya, dari putaran Sumedang ini kalau lu lihat ya Pak, sebenarnya calon yang lu dukung itu sebetulnya kalau gue bilang sih sebenarnya ini di masa dia tuh banyak diuntungkan karena dia incumbent ya. Betul. Dia di incumbent dan sebetulnya ya di mana-mana pun incumbent pasti diuntungkan. Pasti diuntungkan apalagi di daerah ya. Betul. Bahkan gue tuh sempat bilang itu oleh beberapa orang aja sih sebenarnya Bu. Sebenarnya nggak seperti itu di dalamnya. Okay. Ya kalau udah beres masa jabatan ya dia berjalan dengan sendirinya aja tetap meraih simpati masyarakat juga dengan caranya dia seperti dahulu gitu. Jadi anggaplah dia tuh bukan siapa-siapa sekarang ya. Gitu ya. Seperti itu. Okay. Sama aja lah prosesnya. Sama aja dengan prosesnya ya. Ya, dan ini sekarang tuh mendapatkan dia sebuah wakil yang menurut gue luar biasa nih figurnya. Dia masih muda. Dia datang dari Jakarta atau Makassar kalau nggak salah? Dari Jakarta. Dia dari Jakarta, seorang figur yang sangat sebetulnya figur salah satu keluarganya itu sangat terkenal banget itu terutama di Jawa Barat itu ya. Betul. Nah, hal itu apakah memang berdampak signifikan nggak sih? Berdampak banyak banget nggak sih terhadap pemilih kali ini? Gitu? Beberapa kali saya ikut roadshow. Antusiasme warga khususnya para kaum wanita itu ada penasaran, ada mengapresiasi, ada yang ingin tahu. Ya intinya ketika ke lapangan, ketika roadshow yang dinanti-nantikan itu sekarang itu wakilnya ternyata ya. Antusiasmenya itu emang cukup tinggi lah terhadap beliau. Sebelum kita terlalu jauh untuk berbicara nih sobat semuanya ya. Meskipun gue ini dia itu salah satu dari tim salah satu paslon bupati dari Bupati Sumedang, bukan berarti gue ini di sini gak netral, enggak. Gue itu tetap pengamat salah satu bidang gue itu adalah politik selain bermusik ya. Oke. Nah, tetapi memang kebetulan ini masih circle gue gitu kan ya. Dan dia kebetulan juga berada dalam salah satu tim dari paslon salah satu paslon Cabup Sumedang. Jadi gue juga ingin berbicara dengan dia dari segi politik yang apa yang dia alami selama ini, selama berpolitik gitu kan ya. Dan sayang sekali karena keterbatasan waktu, gue belum sempat untuk menghubungi tim dari Cabup lainnya gitu ya. Jadi yang dekat aja dulu dan ini dari video ini gue pastikan bahwa kita berada di posisi netral, tidak menggiring opini ke dalam suatu paslon, tapi kita intinya adalah di sini berbagi ilmu. Betul. Berbagi ilmu dalam podcast ya. Intinya kita mengeluarkan secara umum aja. Mengeluarkan secara umum dan general, meskipun ada secara khusus seperti tadi yang gue bilang dari pasangannya dia dan elektabilitas segala macam, tapi yang diambil di sini adalah sisi generalnya ya. Oke. Nah, Pal, kiprah lu sebelum di sini berarti lu dimulai dari kapan itu? Dari apa dulu? Dari organisasi dulu kah atau dari mana? Beberapa sempat ikut organisasi, ikut terjun ke dalam bangetnya itu pas di tahun 2018 selebihnya. Pas bareng sama gue ternyata ya? Iya sama ente. Terus, kenapa bisa tertarik? Karena yang ditawarkan oleh idaman saya itu, yang sekarang itu, kok politiknya cara berpolitiknya agak berbeda dengan orang lain, karena tidak menebarkan kebencian, tidak menebarkan kampanye yang negatif, malah dia itu ya udah, jadi dia tuh nyari masyarakat itu dari hati ke hati. Berbicara dari hati ke hati. Nah ya? Itu yang salutnya sama beliau itu seperti itu, nggak seperti orang lain ada yang memaksa untuk ayo dong saya mau orasi misalkan, itu enggak, dia datang emang warga pada pengen beliau datang gitu. Jadi antusiasmenya ya karena emang harus dari hati ke hati itu loh sih. Emang kayak gitu sih. Yang jadi gue ngefans tuh kayak gitu. Ya, dan lo ikuti kiprah dia semenjak pertama kali dia mencalonkan. Mencalonkan dia dari sejak dia DPRD dulu,
Ya kemudian pernah ke provinsi nggak sih? Pernah. Jadi dia DPRD itu dia di Kabupaten Sumedang, lalu kemudian ke provinsi, bahkan beberapa periode di DPR RI ya. Iya. Satu periode di DPR RI. Oh, satu periode di DPR RI. Jadi memang keburu nyalon kan. Tapi keburu nyalon di 2018, maka nggak selesai gitu ya, nggak selesai satu periode. PAW ya. Jadi PAW. Ya artinya kiprahnya begitu panjang, bahkan sebetulnya ini nama calonnya dia ini adalah salah satu pernah disebutkan oleh Romo Hurmuzi di salah satu podcast total politik ya. Oh iya, yang sama Ari itu ya? Yang sama Ari dan juga Budi ya. Ari dan Budi itu. Ya kan dia secara keseluruhan memang gue menganggap bahwa memang itu dia itu seorang figur dan figurnya itu dia figur di usia muda loh ya. Ya, dia dulu pernah jadi anggota DPRD termuda di Kabupaten Sumedang. 23 tahun kalau nggak salah. 23 tahun. Apa 24 gitu, lupa. Ya. Masih di angka 20-an. Oke. Dan sampai saat ini dia masih menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Agung Sumedang. Ya, itu. Sampai saat ini. Jadi dia, ya sekali lagi gue bukan menggiring opini, tapi berdasarkan fakta bahwa betul. Dia memang sampai saat ini tidak mengabaikan pengabdiannya kepada tempat ibadah DKM Masjid Agung Sumedang itu. Kan. Ya memang ada figur lainnya seperti misalkan ada yang dia anggota DPD, ada juga memang figur lama di Sumedang, dan ini yang pertama kalinya di Sumedang itu serba-serbinya adalah ada yang dari Keraton Sumedang ikut mencalonkan. Nah serba-serbi ini sebetulnya memang warna baru di Sumedang ya. Ya, untuk tahun sekarang. Mengingat kita waktu 2018 ini politikus murni gue bilang. Ya. Semuanya politikus murni. Semuanya meskipun ada agamisnya. Oke, pasangan lu dengan bokap gue. Bokap lu bagi gue bukan politikus loh, Bu. Itu seorang birokrat ulung. Birokrat ulung, betul. Nah, birokrat, lalu kemudian yang lainnya itu diisi dengan politikus murni. Ya. Dan uniknya sekarang bokap gue itu gabung ke partainya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah itulah indahnya politik itu. Dinamika politik itu kayak gitu sih ya. Kawan dan lawan gak bisa ditebak gitu. Ya. Nah, pada waktu 2018 yang dipenuhi dengan politisi, wah luar biasa itu gesekannya ya. Iya. Itu kita pernah merasakan gimana gitu kan. Ini kita mau kemanapun gitu kan, harus hati-hati juga gitu. Iya. Bahkan gue pernah ada di satu sisi bahwa bokap gue tuh sampai di banned gitu dalam satu acara gitu ya. Yang di mana tuh? Yang di mana? Yang mirisnya itu terjadi itu masih di sekitar dekat perkotaan. Di banned begitu aja dari suatu acara itu. Ya, itulah karena saking parahnya politik pada waktu itu. Karena diisi oleh para politikus pada waktu. Dan bokap gue itu tuh birokrat ulung ya, seperti yang lu bilang tadi ya, belum memahami seperti itu. Dan gue pun ijazah gue pun belum keluar, jadi apalah arti gue pada waktu itu gitu ya. Meskipun ya orang itu bahasan sehari-hari gue dalam kuliah gitu kan ya. NTHI kan. Ya, cuman ya itulah. Nah artinya dalam hal itu kan gue pun bisa melihat nampaknya yang nampak yang asli dari sebuah perpolitikan itu gitu kan. Oke. Di Sumedang ini sendiri sebenarnya kalau gue bilang ya masih dalam berpengaruh atau mungkin di banyak daerah ya masih berpengaruhnya itu kepada apatis ya, atau gimana menurut lo Bang? Apatis dalam artian gini ya mau siapapun ya udah terserah lah, kita ngikut-ngikut aja, atau mungkin siapa yang paling gede ngasih ya udah deh itu yang kita pilih gitu kan. Kayak gitu nggak sih? Gue bisa bantah pernyataan yang itu. Oke. Gue tahu ada beberapa survei bahwa gak terlalu apatis masyarakat Sumedang, justru kategori pertama itu survei tinggi itu karena ada pertanyaan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Nah survei pertama itu yang keluar yaitu pokoknya intinya yang memperhatikan masyarakatnya, seperti infrastruktur, terus pelayanan sosial, terus pelayanan birokrasi terhadap intinya memudahkan pelayanan lah. Nah itu survei pertama loh. Survei pertama ya. Jadi nggak terlalu apatis sebenarnya. Berarti sebenarnya pemikirannya udah terbuka. Masyarakat juga mau diperhatikan oleh pemimpinnya itu. Ya. Salah satunya dari infrastruktur lah. Oke.
Nah, ini yang unik gue itu ketika berada kita di daerah Jatinangor ya. Jatinangor daerah yang gak asing buat kalian semua pasti, yang ada IPDN. Kalau di sana emang lebih kritis daripada di sini ya. Bahkan ada ceritanya ini ada salah satu kawan bokap gue yang nyala juga di sana. Gak berpengaruh karena mereka itu ya oke, kita menghormatinya itu ya bokap guanya. Ya lu sosoknya gitu ya. Ya lu bukan siapa-siapanya dia, ya udah gue pilihannya gimana gue nah dong, itu ya di Sumedang itu masih terpengaruh oleh sosok atau tokoh agama di wilayah tertentu. Kebanyakan masih seperti itu. Jadi kalau masalah pilkada itu money politik ini agak nggak terlalu berpengaruh. Ya. Karena untuk pilkada ini di Sumedang khususnya masih masyarakat itu masih terpengaruh oleh tokoh-tokoh. Mau tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah itu. Jadi memang masih ngikut-ngikutnya masih ada, tapi sekarang lebih terarah kepada tokoh-tokoh tertentu ya. Iya. Nah, kalau gue harus akui pada waktu dulu itu, gue sampai ada kejadian gini, ya oke, pilih lu mau si berapa gitu kan. Gue pilih babeh lu, tapi lu masih berapa ke gue? Gitu. Ada yang gitu, masih ada. Kalau bilang masih ada sih, pasti mungkin masih ada ya. Cuman berapa besar mungkin sekarang ada. Sekarang udah harusnya terbuka. Nah ini sekarang edukasi aja nih buat masyarakat, jangan terpengaruh oleh money politik. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Ya lu ngorbanin kehidupan lu selama 5 tahun hanya dengan uang beberapa lembar aja. 5 tahun loh. 5 tahun yang lu bayar dengan uang 1 lembar, gitu kan? Bahkan di dalam suatu daerah itu malah ada yang ada yang nyesel nurutin karena money politiknya itu. Makanya sekarang kita edukasi masyarakat. Iya. Jangan mau money politik. Dan sebenarnya seketat apapun aturan yang sudah berlaku diberlakukan, tetap selalu ada celah. Ya. Emang, makanya sekarang kita wanti-wanti kepada masyarakat nih, Mung. Ya, kita wanti untuk kalian semuanya. Jangan mau dibodohi sama nanti ada paslon yang mau nggak dibayar segitu. Jangan dong. Ya, jangan dong. Kita harus lebih pintar, lebih cerdas dalam memilih. Betul. Kita harus lebih cerdas. Dan memang sebetulnya kan apalagi sekarang udah mudah gue bilang dari internet. Betul. Dari medsos. Bisa diakses kan? Bisa diakses. Track recordnya pun ada. Bahkan apalagi dari jejak digital. Betul, tapi ingat juga jangan terbawa oleh berita hoax. Itu. Jejak digital itu udah kayak ini catatan malaikat gue bilang. Betul. Selalu aja ditemuin. Selalu. Nah, tapi di sisi lain negatifnya adalah ada gampangnya juga ada hoax yang tersebar. Nah, itu. Gitu. Jangan terlalu percayalah. Dan ini sisi buruknya juga ya, bahwa umumnya di kita itu mudah terpancing dengan berita negatif. Okay? Betul. Tapi itu juga jadi cara bagaimana agar calon itu juga dikenal. Sebetulnya. Jadi dalam politik itu ketika kita menjelekkan lawan, itu sama dengan memperkenalkan sebetulnya. Ya, itu uniknya politik itu kayak gitu. Ya. Uniknya itu kayak gitu. Orang yang diberitakan negatif itu lebih populer ya. Lebih populer, ya kan? Dan bakal lebih kepo lagi, lebih dicari tahu siapa itu sebenarnya. Iya, makanya. Ya. Kan? Tapi banyak diambil hikmahnya aja dari beberapa kejadian. Kalau difitnah kayak gitu, lebih bagus. Ya. Untuk lebih tabayun masyarakat. Lebih tabayun dan lebih kalau gue sih ini ada satu ungkapan dari si coach Justin, dia itu ahli sepak bola itu, semakin lu fitnah gue semakin lancar rezeki gue katanya kan. Amin, mudah-mudahan kita seperti itulah. Meskipun kadang-kadang gak kuat juga sih ya fitnahnya itu. Waduh. Emang manusia itu ada emosinya juga, Mu. Ya. Ada batasan menahan emosi juga manusiawi ya. Betul. Ya. Ini beberapa hari lagi kita akan melakukan pencoblosan di pilkada. Tepatnya di tanggal 27 November. 27 November dan sudah dan sebetulnya di Sumedang itu sebenarnya relatif agak sepi ya. Tensi politiknya apakah ini mungkin menurut lu karena suasana pilpres yang udah kegerus banget atau memang karena memang ini pengaruh dari incumbent? Enggak, kalau pengamatan gua sih pertama dari incumbent. Banyak orang yang mau mengalahkan beliau dengan apapun caranya, termasuk ada black campaign juga di situ. Tapi sepengetahuan gua itu hanya di dasar aja, di permukaan aja. Karena mereka itu karena kebanyakan itu sekarang bermain di media sosial. Tetap aja ketika kita mau ke bawah itu emang harus turun langsung.
Iya, iya. Kalau di Sumedang harus seperti itu. Beda dengan kota-kota gede seperti Bandung, Jakarta, Depok. Mereka kebanyakan hampir 60-70% itu bermain di media sosial. Oke. Beda dengan Sumedang. Di Sumedang itu masyarakatnya pengen si calon itu turun. Oke. Dengan berjabat tangan, dan dengan berjabat tangan aja itu gue kira masyarakat itu udah tersentuh. Ya. Kalau di Sumedang seperti itu, kulturnya masih kayak gitu masih ya. Seperti itu. Karena memang yang meskipun itu tradisional, tapi memang menurut gue itu memang harus seperti itu sebenarnya. Harus seperti itu. Ya, biar ngena ke masyarakat. Face to face itu memang sampai saat ini belum ada solusinya. Memang jadi cara terbaik untuk segala hal. Emang face to face itu. Face to face itu memang media yang sangat luar biasa. Untuk meraih hati masyarakat itu harus seperti itu. Ya. Kalau ibaratnya kalau misalkan baru jadi calon lu nggak mau turun ke masyarakat, ya apalagi tinggal jadi. Kan kayak gitu. Oke. Dan ini harus capek lah, harus capek. Wow, bukan harus lagi. Harus capek. Harus capeknya itu berkali-kali lipat dari hari biasa nih. Harus terkuras tenaga, terkuras apa, tapi demi daerah tercinta lah ya. Demi daerah tercinta. Bagusnya paslon yang gue dukung itu, roadshow itu bukan hanya sekedar roadshow aja. Jadi yang pertama dia pengen hati masyarakatnya kena buat pilih dia. Yang kedua dia pengen tahu nih jalan ke daerah itu masih bagus atau udah jelek. Jadi nanti buat acuan dia nanti di kebijakan ketika beliau jadi bupati terpilih. Nah, harusnya pemimpin itu seperti itu. Jadi dia catat nih, kita kunjungan ke sini, jalannya masih jelek. Ini nanti bisa jadi kebijakan dia kalau jadi terpilih gitu. Harusnya kayak gitu. Harusnya memang seperti itu. Idealnya kan memang ketika siapapun yang menjadi pemimpinnya itu adalah melanjutkan pembangunan. Melanjutkan pembangunan, bukan malah merubah. Bukan malah merubah. Harusnya gitu, melanjutkan. Harusnya melanjutkan. Ya kalaupun ada yang dirubah, ya artinya kan dia memodifnya untuk hal-hal yang memang diperlukan. Gitu. Tapi kalau untuk yang kepentingan itu jangan dirubah sih menurut gue. Emang. Si infrastruktur umum yang kayak jalan itu kan sebenarnya itu kan memang itu keperluan umum, kepentingan umum, jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Gitu. Hanya untuk pengalihan anggaran mungkin ya di situ bermainnya, ada banyak permainan di situ ya. Tergantung nanti kebijakan. Tergantung atas kebijakan itulah sebenarnya yang jadi ada prioritas juga. Ada prioritas juga. Ini adalah salah satu dinamika yang terjadi. Betul. Gitu. Kalau dulu gue sih masih ingat waktu 2018 itu kan ini jam segini tuh kita waktu-waktunya rame nih ya. Biasanya. Iya. Waktu-waktunya rame itu ada acara apa. Sekarang ya relatif lebih sepi karena mungkin tadi ya pengaruh medsos tadi lah. Itu. Karena mungkin ya sekarang harus memang langsung turun itu langsung ke gangnya malahan ya, ke level gang, bukan lagi level ke jalan rayanya gitu ya. Emang harus lebih dalam lagi. Bukan di jalan-jalan besar. Masuk ke dusun intinya. Dulu kan dulu masih dari jalan kecamatan, sekarang harus belusukan sampai desa ke dusun. Ya itulah mungkin sedemikian rumit ya untuk serba-serbi lah pilkada di Sumedang khususnya, dan di daerah kalian juga apakah ada, tolong komen di bawah untuk berikutnya ya. Pokoknya no money politik. Itu bagi gua suatu hal kebodohan ketika menerima uang buat pilih seseorang gitu. Iya. Jangan mau jual harga diri lu buat 5 tahun, udah itu aja. Ya. Bener kan? Pikir lebih dalam lagi gitu. Edukasi aja ini buat masyarakat. Untuk kepentingan daerah lu sendiri juga pada akhirnya. Sayang banget. 5 tahun lu habiskan hanya untuk menerima 1 lembar, 2 lembar, 1 atau 2 lembar dari paslon. Enggak lah.